Selamat sore, perkenalkan nama saya Niketut Putri Ratna Marangan Sidarta dengan akhiran NIM 011. Sekarang di sini saya dengan teman saya akan melakukan replikasi satu arah. Di mana replikasi satu arah adalah replikasi yang memungkinkan laptop sleeve dapat melihat ataupun mengakses tabel dan database yang ada pada laptop master, namun tidak dapat melakukan perubahan pada tabel yang ada di database master. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama harus dipastikan adalah laptop master dan sleeve harus dalam satu koneksi internet yang sama. Lalu, kita dapat berlanjut ke konfigurasi firewall, di mana di sini kita harus mematikan firewall dari laptop master. Setelah dimatikan, sekarang kita akan berpindah ke konfigurasi SMTP. Kita dapat men-start terlebih dahulu, lalu di bagian sini, di bagian config atau di bagian file data bin yang terdapat pada file XMPP akan mengakses notepad yang di dalamnya berisi konfigurasi my.ini dari XMPP. Nah, pada line ini kita dapat menambahkan beberapa 4 line yang nantinya akan membantu replikasi satu arah dari laptop master ke laptop slave. Lalu yang pertama, kita dapat mengetik log bin mysql bin, lalu di bawahnya kita lanjutkan dengan server ID sampai dengan 1. Server ID itu harus unik ya, berbeda dari server ID milik laptop slave. Lalu kita lanjutkan dengan inodb underscore flash underscore log underscore at trx underscore commit sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita membuat synchronize bin log sama dengan 1. Jadi setelah kita membuat keempat line ini, konfigurasi sudah selesai, lalu kita save file my.ini-nya. Kita dapat memilih file, lalu save. Setelah itu kita keluar, kita stop, dan kita start lagi untuk merestart SMTP. Selanjutnya kita masuk ke CMD. Di CMD ini kita lakukan IP config dulu agar mengetahui IP yang dipakai di laptop master. Di sini terlihat IP ini yang nantinya akan digunakan di laptop slave sebagai master host. Lalu kita masuk ke MySQL dengan sintak MySQL uroot. Setelah itu kita lakukan pemberian izin replikasi kepada laptop slave dengan sintak grant replication slave on bintang to, kita buat nama replikasinya master at, lalu kita masukkan IP dari laptop slave yang didapat dari IP config di laptop slave, yaitu 192.168.84.64. Lalu kita buat identify by master. Untuk yang ini dengan identified by master dapat disesuaikan dengan nama yang kalian inginkan. Application slave on. Nah, setelah itu jangan lupa semikolon, kita enter, lalu kita lakukan fast logs agar aplikasinya lebih maksimal. Setelah itu kita show master status. Dan sini menunjukkan bin master log file dan juga master log post yang akan dimasukkan nanti ke laptop slave. Om Swastiastu. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya IGD Surya Putra Wicaksana dengan NIM 24055511071. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk bagaimana caranya mengakses ke server sebagai seorang slave. Tadi kan sudah ditunjukkan bagaimana tutorialnya untuk menjadi master. Sekarang saya akan mengakses database-nya sebagai
seorang slave. Berikut adalah konfigurasi untuk menjadi slave-nya. Pertama-tama, seperti biasa, kita harus mengakses yang namanya Windows Defender ya. Firewall-nya itu harus kita turn off supaya tidak ada akses. Di sini saya sudah turn off terlebih dahulu ya, sepertinya saat tadi. Kalau untuk mau settingan pastinya di sini ada turn Windows Defender Firewall off. Di sini kalian offin aja, turn off Windows Defender Firewall ini untuk supaya aksesnya itu nggak keblok jadinya. Nah, setelah ini selesai, kalian itu bisa langsung ke XMPP kalian ya. Jadi di sini itu pertama-tama sebelum memulai ke command prompt-nya, kalian harus mengkonfigurasi file my.ini ini di Notepad. Nah, jadi konfigurasi untuk slave itu lumayan simple ya. Jadi kita hanya perlu mengganti server ID-nya itu ke 2. Kenapa harus mengganti kedua? Karena kalau biasanya master itu kan sudah memakai server ID-nya itu 1. Jadi kita itu harus memakai server ID yang kedua supaya tidak bertabrakan dia ya. Nah, save file ininya dan kemudian close. Nah, kita start di sini MySQL-nya, servernya kita start. Nah, sudah running dia file gini server MySQL-nya. Jadi di sini kita akan membuka command prompt ya. Command prompt dan kita sebentar saya akan menunjukkan terlebih dahulu konfigurasi IP saya. Nah, untuk IP yang di sini terdapat sini ya 192.168.84.6.64 ini adalah IP address yang dipakai oleh master untuk memberikan grant access ke slave nantinya. Jadi sebelum itu saya akan mengakses ke gini dulu, MariaDB MySQL, di sini ke XMPP, maksudnya cd XMPP, cd MySQL, cd ke bin-nya, dan setelah itu kita akan menjalankan server MySQL-nya itu dengan menggunakan command username root untuk localhost ya. Nah, di sini sudah kita mengakses MariaDB-nya. Kita untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan aman, kita harus melakukan stop slave dan reset slave terlebih dahulu untuk memastikan operasi sebelumnya itu sudah gini. Stop slave terlebih dahulu. Nah, setelah itu reset slave untuk memastikan kedua kalinya untuk mereset data-data yang ada di slave-nya. Setelah itu kita harus menentukan ke master mana kita mau mengkoneknya sebagai seorang slave. Jadi di sini kita change master to. Pertama kita harus menginsertkan master host-nya ya, yang dimana kita bisa mendapatkan master host ini itu di konfigurasi IP masternya di command prompt-nya itu. Jadi di sini 192.168.84 dan 129 ya. 219 maksud saya, karena tadi ditunjukkan. Setelah itu, kita bisa memasukkan yang namanya master username. Jadi usernya di sini memakai master. Jadi di sini kita memakai yang namanya username master. Setelah itu untuk masukkan passwordnya itu kita juga memakai master tadi. Untuk informasi tambahan tadi sudah disebutkan juga untuk password dan user ini itu kita bisa mengganti namanya sesuka kita, tapi untuk contoh pada saat ini kita menggunakan master ya guys ya. Nah, setelah itu kita akan menginputkan yang namanya master file log yang sudah ada tadi, file log master log file yang sudah ditunjukkan tadi di show master ya, yaitu MySQL bin 000.009 tadi ya, yang ditunjukkan oleh master saya. Setelah itu kita master log position, yaitu 385. Oke, query-nya sudah dijalankan, maka di sini kita harus melakukan start slave dulu supaya slave-nya berjalan. Oke, dan kita akan mengecek kondisi dari slave-nya itu. Apakah slave itu berhasil melakukan koneksi dengan master-nya itu. Jadi di sini command-nya itu adalah show slave status /g semikolon. Nah,
Di sini sudah ditunjukkan bahwa slave IO state-nya itu adalah waiting for master to send event, menunggu masternya untuk mengirimkan event, dan di mana slave IO run dan slave SQL running itu sudah keduanya yes, yang berarti bahwa kedua slave dan master ini sudah terkoneksi ke dalam database-nya ini, ke dalam portnya. Terima kasih. Selanjutnya, setelah dari laptop slave dapat tersambung ke laptop master, kita akan membuktikan apakah sambungannya sudah benar atau tidak. Di sini saya akan create database baru bernama dosen. Lalu kita akan menggunakan database ini. Nah, di database ini kita buat tabel baru. Mungkin mata kuliah atau matkul. Di sini bisa berisi ID matkul. Lalu ada primary key. Lalu kita buat nama matkul dengan tipe data varchar. Nah, untuk nama tabelnya ini hanya contoh saja ya, agar membuktikan apakah koneksinya sudah mau atau tidak. Setelah itu kita insert data agar tabelnya terisi. Matkul dengan nama matkul. Value. Kita bisa isikan datanya. Mungkin sekarang kita akan satu contoh saja. Lalu oke, kita ada kesalahan nama tabel ya. Kita memasukkan nama database-nya. Lalu kita buat ulang dengan nama yang sama. Di sini kita buat sama saja seperti tadi. Lalu kita akan cek. Dan sudah terdapat. Selanjutnya akan dicek di tabel ini di laptop slave. Oke, dikarenakan beberapa konfigurasi sudah dibuat di master tadi ya, di laptop master. Jadi di sini di device slave kita akan membuktikan bahwa slave dan master itu sudah benar-benar terkoneksi. Jadi di sini seperti yang bisa dilihat belum ada database yang bisa diakses. Tadi sudah diinputkan database oleh laptop master, kita bisa menggunakan command show databases untuk melihat apakah kita sudah terkonek, dibuktikan dengan database-database yang sudah ada. Jadi di sini tadi sudah di device master sudah diinputkan database yang namanya itu dosen. Jadi di sini sudah ada yang namanya database dosen, yang berarti membuktikan bahwa kedua device itu sudah terkonek dalam satu server untuk MySQL-nya ini. Selanjutnya kita akan use dari database dosen ini. Use dosen. Sudah change, dan sekarang kita akan lakukan show tables untuk membuktikan bahwa tadi tabel-tabel yang sudah diinputkan di device master itu sudah diinputkan juga di device slave. Nah, sudah ada tabel matkul ya di sini, kita select aja langsung untuk melihat data-data yang sudah diinputkan from matkul. Nah, jadi di sini sudah bisa dilihat semua data-data yang sudah diinsertkan oleh master itu sudah pasti akan muncul di slave. Sedangkan apabila misalnya kita akan menginsertkan sebuah data dari device slave, misalnya itu kita akan menginsertkan data seperti ini misalnya. Kita akan meng-create table yang namanya itu context, yang dimana context ID itu bertipe gini ya, ini merupakan primary key-nya, name varchar ini, dan berbagai data yang sudah kita masukkan, ini kita masukkan ke sini. Maka seharusnya di laptop master itu table konteks ini di database yang sama, di database dosen ini tidak akan kelihatan. Karena sudah dilakukan percobaan konfigurasi di laptop slave, maka sekarang kita akan melihat apakah ada perubahan di laptop master. Kita langsung saja.
Maka terlihat di sini tidak ada perubahan sama sekali, sudah membuktikan bahwa replikasi satu arah hanya memberikan akses ke table sleeve, ke laptop sleeve, hanya untuk dapat melihat tabel yang ada di laptop master, tidak dapat merubah atau mengganti data yang ada dalam tables di database laptop master. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan replikasi dua arah, yang dimana replikasi dua arah ini merupakan replikasi yang dapat membuat kedua laptop dapat mengakses, mengelola, mengedit data yang ada pada tabel database masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan mulai. Untuk langkah-langkahnya sama saja, kedua laptop harus mematikan firewall dan melakukan configuration di file ini di XMPP. Untuk konfigurasi dari laptop master itu sama saja seperti laptop master di replikasi satu arah. Namun di laptop sleeve yang sebelumnya menjadi sleeve di replikasi satu arah, sekarang menjadi laptop master harus diisikan keempat line ini dengan catatan server ID tetap berbeda. Setelah itu jangan lupa untuk start SMPP-nya dan sekarang kita masuk ke command prompt. Di bagian command prompt kita tetap dapat melihat IP kita, namun kalau kita menggunakan sumber internet yang sama, IP tidak akan berubah. Setelah itu kita masuk ke dalam MySQL uroot. Setelah masuk ke dalam MySQL, kita akan melakukan grand replication, mirip seperti yang ada pada replikasi satu arah. Slave on, titik bintang. Lalu kita membuat to, kita pilih nama replikasinya. Misalnya di sini kita menggunakan nama replikasinya adalah aplikasi. Ya, kita akan membuat nama aplikasi saja karena ada beberapa nama yang sudah sempat kita buat agar dapat beraneka ragam juga. Lalu kita add. Nah, sebelumnya di sini di replikasi satu arah berisi IP dari laptop sleeve. Sekarang kita ubah dengan persen agar koneksinya itu dapat general kemana saja. Lalu kita identified by. Passwordnya boleh bebas saja, cuman agar mudah kita pakai aplikasi. Oh maaf, kita harus pakai semikolon. Oke, kita ulang saja. Bintang, titik bintang, to aplikasi, add, tanda persen, identify by passwordnya atau kita di sini pakai aplikasi. Setelah itu kita lakukan flush tables with read log, enter. Lalu kita lakukan flush logs, enter. Dan kita lakukan show master status. Dan kita sudah mendapatkan show master statusnya. Lalu kita lakukan unlock tables agar tabel yang ada di database bisa diakses oleh laptop master yang satunya lagi. Oke, jadi karena sebelumnya sudah ditunjukkan identifikasi dari masternya itu, sudah show master statusnya, jadi kita sebagai untuk master kedua harus juga melakukan replikasi sebagai slave dulu terlebih dahulu seperti ini. Baru ntar kita akan menyambungkan untuk ke master pertamanya sebagai master kedua. Jadi kita harus mengikuti prosedur sebagai slave di sini. Kita harus stop slave terlebih dahulu untuk mengantisipasi ya. Stop slave. Reset slave juga. Di sini kita akan menggunakan yang namanya itu change master to. Seperti sebelumnya kita akan menunjukkan master host. Ini IP dari device master pertama 84.1219. Kemudian yang kedua itu ada master name-nya, master user-nya. User-nya tadi itu adalah adalah aplikasi ya. Aplikasi
Dan untuk master passwordnya juga sama, aplikasi. Selanjutnya kita harus memasukkan yang namanya juga master logs file. Master log file. Master logs file apa master log file? Master log file. Master log file ya, oke. Master log files itu sama dengan MySQL strip bin .000 021. Tadi yang sudah ditunjukkan di show masternya ya. Setelah itu kita harus memasukkan yang namanya master log position. Log position yaitu ada 385 tadi. 385. Nah, sudah ditentukan tadi dari change masternya. Sekarang kita harus start slave untuk memulai sebagai slave-nya. Start slave. Maaf tadi. Start slave dan kita harus show slave status untuk memastikan bahwa kita sudah terhubung dengan master ya. Sepertinya kita sudah terhubung karena keduanya itu IO dan SQL-nya sudah running dan sudah waiting for master to send event juga. Dikarenakan sekarang kita sudah mengetahui kita sudah terhubung, kita juga akan mengambil peran master. Kita harus mengetikkan juga grand replication ke device master pertama. Kita ketikkan grand replication. Slave on. Bintang mana ini dia bintang. Setelah itu aplikasi, karena tadi username-nya aplikasi. Setelah itu aplikasi add. Nah, yang ini tuh memakai persen ya seperti tadi. Dan identify. Kasih oke. Setelah itu kita harus melakukan yang namanya flash tables with read log untuk membuka semua ini. Flash tables with read log di enter dan sekarang kita flash logs untuk refresh aja. Logs. Oke. Setelah itu kita harus show master statusnya supaya ntar bisa dipakai untuk replikasi slave di device master yang pertama. Show master status. Nah. Oke, setelah kita show master status ini ada satu lagi langkah yaitu kita harus unlock tablesnya supaya kita dapat akses juga kepada tables ini kan. Tables. Oke. Nah, karena dari laptop yang sebelumnya menjadi slave sudah melakukan grand replication, sekarang di sini kita akan melakukan hal yang sama, yaitu menjadi slave untuk laptop master yang kedua. Pertama kita stop slave dulu untuk mengetikkan slave yang terdahulu jika ada. Lalu kita lakukan change master sesuai dengan konfigurasi yang ada pada laptop master kedua. Change master to master hostnya adalah IP dari laptop master kedua, yaitu 192.168.8464. Lalu kita buat master usernya, karena sama dengan yang kita buat, namanya adalah aplikasi. Lalu master password itu sama juga, aplikasi. Setelah itu kita buat master log file, itu adalah MySQL bin .0000004. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah benar. Lalu untuk master log postnya adalah 385. Perlu diingat lagi, semua data ini kita ambil pada show master status yang ada pada laptop master kedua. 5. Setelah itu kita start slave. Kita show slave status. Oke, karena sudah,
sudah terhubung. Sekarang kita akan coba untuk membuat database baru, lalu akan dicek nanti di laptop master kedua apakah sudah ada. Kita langsung saja show database. Sekarang kita buat tabel baru, mohon maaf, database baru. Misalnya database toko. Kita use toko. Nah, karena kita sudah buat database yang baru, sekarang saatnya adalah mengecek database toko ini di laptop master yang kedua. Untuk membuktikan bahwa kedua master itu bisa mempengaruhi satu sama lain, mempengaruhi server satu sama lain dengan database-database-nya itu, kita hanya perlu membuatkan tabel saja di database toko yang tadi. Jadi kita use database toko sekarang. Use toko. Setelah itu kita akan create table saja di sini. Create table tuh karena toko kita pakai pegawai aja ya. Pegawai ID pegawai yaitu int primary key. Setelah itu koma, habis itu kita pakai nama aja ya, nama varchar varchar 100 200 dah, tidak apa-apa. Jadi kita tutup tabelnya dan kita tutup komanya. Nah, seharusnya kalau kedua master itu sudah terhubung, tabel ini akan terlihat di device pada master yang pertama. Nah, setelah dari master 2 membuat tabel di database toko, sekarang kita akan mencoba melihat dari laptop master pertama. Nah, karena di sini sudah terlihat tabel pegawai, kita mengetahui bahwa konfigurasi dari master 2 ke master 1 sudah berjalan. Nah, karena dari pegawai ini sudah terlihat, sekarang kita akan menggunakan tabel pegawai, kita isi. Lalu nanti setelah diisi di master 1, akan dicek lagi di master 2 apakah insertnya sudah masuk atau tidak. Kita tinggal insert into pegawai dengan ID pegawai dan juga nama. Value kita buat yang mudah saja karena sebagai contoh. Kita cek apakah di kita juga sudah masuk. Nah, karena sudah ada, sekarang kita akan cek di tabel master kedua. Oke, jadi dikarenakan sudah diinsertkan data ke tabel pegawai tadi oleh master pertama pada device yang pertama, jadi kita akan mengecek apakah data tersebut masuk ke dalam server yang ini dan di tabel di device master yang kedua ini untuk membuktikan bahwa kedua master itu saling terhubung ya. Jadi kita select from gini ya, from tables, from pegawai untuk membuktikannya. Nah, jadi di sini sudah ada data yang diinsertkan oleh master pertama tadi untuk ID pegawai 1 dan namanya Risna, yang membuktikan bahwa kedua master itu bisa mempengaruhi satu sama lain di dalam sebuah server, dan kita bisa menginsertkan data dan terlihat di kedua masternya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.